Terus, warung itu juga pernah dikaitin sama kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi di tikungan yang letaknya nggak jauh dari situ. Pernah juga katanya dulu itu ada kejadian, ada salah satu pengunjung yang komplain karena di mangkok baksonya itu ditemuin sebuah benda asing yang aku nggak bisa sebutin di sini, Bang. Oke teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membacakan cerita chat horor yang berjudul Warung Pesugihan. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke videonya. Cekidot. Di sini ada percakapan antara Ojan dan abangnya ya teman-teman. Percakapan pun dimulai pada pukul 20:14. Assalamualaikum Jan. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Kamu sendiri gimana? Sehat Bang, alhamdulillah. Syukurlah. Oh iya, abang dengar dari ibu katanya kamu udah gak kerja di warung bakso itu lagi ya? Udah keluar? Iya bang, aku udah gak kerja di sana lagi. Udah berhenti. Loh, kenapa? Ada masalah kah? Gak apa-apa kok bang, emang gak cocok aja. Jadi teman-teman di sini si abangnya Ojan ini bertanya kepada Ojan bahwa emang benar si Ojan ini udah berhenti dari warung bakso yang dia kerja gitu ya teman. Dan ternyata si Ojan pun menjawab bahwa iya dia emang udah gak kerja di warung bakso itu lagi ya teman-teman. Aduh Jan, kamu itu gimana sih? Udah tahu zaman sekarang itu nyari kerjaan susah. Kamu alhamdulillah masih beruntung bisa dikasih kerjaan, tapi malah milih berhenti. Gak cocok kenapa? Masalah gaji. Gini ya Jan, abang kasih tahu. Zaman sekarang itu bukan saatnya untuk pilih-pilih pekerjaan. Yang penting, selagi itu masih halal, kalau soal berat mah, itu hal yang biasa. Semua pekerjaan pasti berat, gak ada yang ringan. Ini bukan soal gaji atau kerjaan yang berat sih bang. Terus, bos kamu terlalu keras? Gak juga bang, orangnya baik kok. Lah, jadi di mana letak masalahnya? Duh, gimana ya bang? Aku bingung gimana cara jelasinnya ke abang. Abang cuma kaget aja. Perasaan belum nyampe sebulan kamu kerja di sana. Terus tahu-tahu abang dengar kamu udah keluar aja. Makanya karena penasaran, abang langsung ngechat kamu. Jadi teman-teman di sini tuh abangnya sebenarnya penasaran. Alasannya tuh apa sih kenapa si Ojan ini bisa sampai berhenti dari warung bakso itu ya teman-teman. Sedangkan zaman sekarang itu kan emang nyari kerjaan susah ya teman-teman. Dan termasuknya si Ojan ini beruntung karena masih mempunyai pekerjaan. Dan si Ojan pun di sini ketika ditanya sama abangnya, apakah masalah gaji, apakah karena kerjaannya berat, si Ojan pun memberitahu kepada abangnya bahwa bukan masalah gaji ataupun masalah kerjaan yang berat, tapi ada alasan yang lain yang membuat si Ojan ini berhenti dari warung itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja ke chatnya teman-teman. Oke bang, aku bakal kasih tahu alasannya. Aku belum pernah cerita ini ke siapa-siapa kecuali sama ibu. Ya udah, cerita aja, kata abangnya. Jadi gini bang, aku menduga ada sesuatu yang gak beres di warung bakso itu. Gak beres gimana? Banyak kejanggalan yang aku lihat bang. Dari sejak pertama kali aku masuk kerja di situ, tapi tadinya aku berusaha buat gak memperdulikannya. Kayak gimana tuh? Pertama, yang menurutku aneh banget, warung itu mewajibkan pengunjungnya untuk makan di tempat. Mereka tidak melayani yang namanya pesanan buat dibungkus atau dibawa pulang. Alasan si bos biar warungnya itu selalu kelihatan rame karena orang-orang banyak makan di sana.
Tapi kalau dipikir-pikir, masuk akal juga sih Jan. Dengan cara itu warungnya selalu kelihatan rame kalau dilihat dari luar. Apalagi kalau sampai ada pengunjung yang bela-belain antri nungguin meja kosong. Sebuah trik yang cukup unik sih buat mancing rasa penasaran orang yang kebetulan lewat buat mampir di sana. Tapi nggak cuma itu bang. Pernah suatu hari karena penasaran, aku diem-diem nyoba bungkus tuh bakso buat dibawa pulang, terus aku kasih ke ibu buat nyicipin. Dan abang tahu nggak apa komen ibu? Ibu bilang rasanya aneh, kayak kancut. Anjir, serius? Nah, gara-gara ibu ngomong gitu, aku jadi keinget. Sebelumnya, aku emang pernah nggak sengaja lihat bosku itu lagi ngebuang air sisa kuah baksonya yang ada di panci. Nah, pas dia lagi ngebuang itu, aku lihat di dalam panci itu ada mirip kayak potongan kain. Kira-kira itu kain apa ya, Bang? Jadi teman-teman di sini, si Ojan ini suatu saat karena penasaran dengan larangan bosnya itu, yaitu larangan buat pembeli untuk membungkus dan dibawa pulang. Si Ojan pun di sini mencoba untuk membungkuskan ibunya satu bungkus bakso ya teman-teman. Dan ketika ibunya memakan bakso itu di rumah dia, ibunya pun berkomentar bahwa baksonya kok rasanya seperti kancut sih. Di sini pun si Ojan mulai kaget teman-teman. Kok bisa? Padahal kan pas di warung itu orang-orang pada ngomong kalau baksonya itu enak teman-teman. Dan sejak kejadian itu si Ojan pun mulai keinget bahwa suatu hari ketika si bosnya itu sedang ngebuang air bekas baksonya itu dia ngeliat seperti ada bekas kain yang ada di dalam panci kuah bakso itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut aja langsung ke percakapannya. Ada lagi nih, ini kejadian tepat pas hari pertama aku masuk kerja di sana. Jadi ceritanya kan aku disuruh buat standby bekerja dari jam 4 pagi. Nah, tapi berhubung namanya karyawan baru, jadi lagi semangat-semangatnya buat kerja. Hari itu aku inisiatif buat start lebih pagi. Jadi jam 3 aku udah ready nih bang, udah siap-siap di dapur. Nah pas itu lah aku ngeliat si bos lagi bawa karung, gak tahu apa isinya. Cuma yang jelas dari dalam karung itu kelihatan ada yang gerak-gerak. Dan baunya itu busuk banget bang, kayak comberan. Ketahuan gitu aku langsung kena omel sama si bos. Dia kelihatan panik gitu, kayak orang yang habis ketangkep basah. Terus di sini abangnya pun merespon dari cerita si Ojan ini ya teman-teman. Benar-benar mencurigakan sih. Lama-lama aku jadi kepikiran, perasaanku jadi gak nyaman bang. Akhirnya aku curhat ke ibu dan minta pendapat beliau. Terus ibu nyaranin aku buat berhenti aja, karena ibu feelingnya juga gak enak. Oh, jadi kamu keluar itu atas saran dari ibu? Iya bang, ibu yang nyuruh. Jadi teman-teman di sini si Ojan keluar dari warung bakso itu karena disuruh ibunya. Karena feeling ibunya sepertinya warung itu ada yang gak beres. Dari cerita si Ojan ini, dari pertama hari dia bekerja aja, dia sudah melihat hal-hal yang mencurigakan. Dari si bosnya itu membawa karung yang ibaratnya bau comberan. Kemudian si Ojan melihat ketika bosnya ngebuang sisa kuah baksonya itu seperti ada kainnya. Dan ketika si Ojan pun membungkuskan bakso itu buat ibunya di rumah, rasanya seperti kancut teman-teman. Nah di sini yang namanya ibu pasti feelingnya kan kuat ya teman-teman.
dia menyarankan kepada si Ojan, ya udah berhenti aja, nggak usah diterusin kerja di situ, takutnya malah nanti terjadi kenapa-napa sama si Ojan ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke chatnya teman-teman. Oh gitu. Nah, pas aku bilang ke si bos kalau aku mau ngundurin diri, itu aku perhatiin ekspresinya kayak kurang seneng gitu, kayak kesel gitu ya. Jawab si abangnya ya teman-teman. Iya, tapi biarinlah. Yang penting aku bisa cepet-cepet cabut dari sana sebelum terlambat. Hahaha, memang ngeri-ngeri sedap juga sih kalau ceritanya kayak gini. Betul banget bang. Apalagi belakangan aku banyak dengar isu-isu miring soal warung itu. Wah, apaan tuh? Soal karyawannya yang sering gonta-ganti tanpa sebab yang jelas. Entah itu karena dipecat atau ngundurin diri karena nggak betah. Terus, warung itu juga pernah dikaitin sama kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi di tikungan yang letaknya nggak jauh dari situ. Pernah juga katanya dulu itu ada kejadian, ada salah satu pengunjung yang komplain karena di mangkok baksonya itu ditemuin sebuah benda asing yang aku nggak bisa sebutin di sini, bang. Waduh, jawab si abangnya ini ya teman-teman. Cuma untungnya si pelanggan itu mau diajak berdamai dan nggak memperpanjang masalahnya. Wah, kalau gini ceritanya, fix itu warung memang ada apa-apanya, Jan. Memang di zaman sulit kayak sekarang banyak orang yang nekat menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai tujuan. Sekalipun cara yang dilakukan itu sudah jelas-jelas melanggar norma agama ataupun hukum yang berlaku. Iya bang, makanya aku bersyukur bisa cepat-cepat keluar dari sana. Takutnya daripada ntar aku jadi ikut ke bawah-bawah. Atau yang lebih parahnya lagi, bisa-bisa ntar aku yang dijadiin korban berikutnya. Na'udzubillah min dzalik, jawab si abangnya ini ya teman-teman. Jadi si Ojan ini intinya keluar dari warung bakso itu dikarenakan ada banyak sekali kejanggalan yang ditemukan dia selama bekerja di warung itu ya teman-teman. Ya, di antaranya seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu ketika pertama dia kali masuk kerja, melihat bosnya bawa karung yang baunya kayak comberan dan di dalamnya itu seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak ya teman-teman. Dan yang kedua, dia pernah melihat kalau di dalam bekas kuah baksonya itu terdapat seperti kain ya teman-teman. Entah itu kain cancut ataupun kain apa, di sini tidak dijelaskan seperinci itu ya teman-teman. Dan setelah itu pun si Ojan ini juga pernah melanggar dari aturan si bosnya, yaitu membungkuskan bakso untuk ibunya teman-teman. Dan ketika bakso tersebut dimakan di rumahnya, ibunya berkomentar baksonya rasanya seperti kancut teman-teman. Dari semua kejanggalan ini, ternyata di luar sana juga banyak gosip-gosip miring perihal warung bakso tersebut teman-teman. Dan akhirnya abahnya pun ya puas dengan jawaban si Ojan ini. Daripada si Ojan terus-terusan bekerja di warung situ, takutnya nanti malah Ojan ke bawah-bawah kalau ada masalah di warung bakso itu ya teman-teman. Bahkan takutnya nanti Ojan jadi tumbal ataupun korban untuk pesugihan warung bakso tersebut teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saya membacakan cerita chat horor pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya undur diri, bye.